Oke, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah semua dalam keadaan baik? Baik, Pak. Ya, baik. Pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran Mapel Komjardas ya. Mapel Komjardas, di mana pembelajaran ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu bagaimana membuat kabel UTP menjadi dua jenis kabel, yaitu kabel stripe dan cross. Oke, selanjutnya dari kabel yang sudah kita buat, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang pembentukan instalasi jaringan LAN. Oke, baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin cek kehadiran kalian, dan kita juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, karena pada saat ini di mana kita negara Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami masa pandemi, yaitu masa pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran kita laksanakan hanya dengan 50% dari total jumlah siswa. Jadi Bapak harapkan semua tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Cuci tangannya sudah tadi ya, juga sudah menggunakan hand sanitizer. Baik, yang pertama untuk absensi itu dari Muhammad Rafi J. Hadir Pak. Hadir, Pak. Siapa namanya? Sharlina. Sharlina. Marco. Hadir, Pak. Makmur. Hadir, Pak. Texas. Saya, Pak. Esra. Hadir, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya untuk absensinya. Bapak rasa semua sudah hadir. Baik, kita akan lanjut. Oke, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang jaringan LAN. Ya, sebelumnya kita sudah bahas dan praktek bagaimana pembentukan kabel UTP menjadi kabel straight dan cross. Sekarang bagaimana kita implementasikan di dalam sebuah jaringan. Oke, bisa dilihat ya. Di sini kita bahas dulu jaringan LAN. Apa sih sebenarnya jaringan LAN itu sendiri? Jaringan LAN merupakan jaringan komputer yang dimana cakupan wilayahnya itu terbatas. Jadi jaringan lokal yang ruang lingkupnya itu agak kecil, kita katakan. Sebagai contoh, di sini kalian bisa lihat contoh jaringan LAN itu biasa diterapkan di sekolah, di kantor, kampus, atau perusahaan yang ruang lingkupnya tidak terlalu luas. Sama seperti di ruangan yang sedang kita tempati sekarang ini, yaitu merupakan sebuah ruangan lab yang dimana terdapat juga sebuah jaringan LAN. Jadi di sini untuk jaringan LAN itu sendiri menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Oke, selanjutnya karakteristik. Kenapa sih kita harus bentuknya itu jaringan LAN? Ya, karena memang kebutuhan kita tidak terlalu besar. Kebutuhan kita hanya 1 sampai 20 bahkan 30 komputer. Jadi kita buat jaringannya itu tidak seperti MAN atau WAN yang sudah sangat luar biasa gitu. Jadi kita bentuknya itu jaringan LAN, lokal area network. Oke, selanjutnya karakteristik dari sebuah jaringan LAN. Karakteristik dari sebuah jaringan LAN. LAN berada dalam ruang lingkup geografis lebih sempit. Contohnya seperti yang saya sebutkan, ada kantor, kampus, sekolah, dan rumah. Ada yang di sini di rumahnya menggunakan akses internet? Ada? Ada. Kalau ada, berarti itu juga sudah dikatakan sebagai jaringan LAN. Oke. Selanjutnya di sini LAN memiliki fungsi baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Berarti LAN di sini yang dikatakan di sini ini lokal, hanya menghubungkan beberapa komputer tanpa akses internet. Bisa dipahami ya. Tetapi
apakah jaringan lokal yang terhubung dengan internet itu tidak dikatakan LAN? Lokalnya tetap dikatakan sebagai LAN, tetapi aksesnya dikatakan sebagai WAN karena dia bisa mengakses global. Tapi kalau tanpa akses internet itu dikatakan LAN lokal. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pembentukan dasar jaringan LAN itu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi sesuai dengan gambar tadi. Kalian bisa lihat apa saja yang harus disiapkan. Yaitu yang pertama workstation. Workstation tahu? Workstation itu komputer klien. Nah, jadi workstation itu komputer klien. Sama seperti yang ada di depan kalian, itu dikatakan sebagai komputer workstation. Baik, nah, yang pertama tadi yang kita butuhkan yaitu komputer workstation ataupun komputer klien. Selanjutnya ada komputer server, lalu ada kabel, dan ada NIC, Network Interface Card, dan yang terakhir di situ ada network software. Nah, jadi di sini merupakan komponen-komponen dasar untuk pembentukan sebuah jaringan LAN. Baik, nanti akan kita praktekkan bagaimana pembentukannya. Selanjutnya, kalau kita ingin membentuk sebuah jaringan LAN, kita juga harus berpikir untuk desainnya itu bagaimana antara komputer satu dengan yang lain itu terhubung. Kita juga harus tahu, kita harus tentuin apa itu namanya. Seperti kalian lihat yaitu topologi. Iya, jadi di sini harus kita tentukan dulu topologi apa yang mau kita buat. Kenapa? Karena ini menjadi dasar penting ya untuk terbentuknya sebuah jaringan yang baik yang sesuai yang kita inginkan. Jadi topologi itu bagaimana atau skema terhubungnya antara satu komputer dengan komputer lain. Kalau kalian lihat di sini ya, contohnya di sini. Contohnya di sini. Nah, di sini ada beberapa 1 2 3 4 5 6 komputer. Ini kan komputer saling terhubung ini ya. Saling terhubung menggunakan apa? Nah, di sini kita komputernya menggunakan switch. Nah, di situ kita udah bisa pastikan bahwa di sini kita sudah menggunakan sebuah topologi untuk menghubungkan beberapa komputer. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, dan di sini perhatikan topologi yang kita pilih ketika membentuk sebuah jaringan LAN yaitu topologi star. Topologi star. Kenapa topologi star kita pilih? Karena topologi star ini yang paling efektif untuk digunakan pada masa sekarang. Kalau selain topologi ini juga ada beberapa topologi yang lain, tapi dalam pembahasan kali ini Bapak fokusnya ke topologi star. Ya, di sini boleh dilihat bentuknya, lalu kelebihannya dari topologi star. Nah, di sini bisa dilihat ya, apa saja sih kelebihan dari topologi star, yaitu tingkat keamanan yang baik, jarang sekali mengalami masalah, tahan terhadap lalu lintas, penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya akses kontrol terpusat. Kemudian deteksi dan isolasi kesalahan, kerusakan, pengelolaan jaringan itu dengan mudah ya. Yang terakhir paling fleksibel. Itu kelebihan dari sebuah topologi star. Jadi kita fokusnya ke topologi star terlebih dahulu. Oke, next. Di sini selain ada kelebihannya, ternyata topologi star itu juga memiliki kekurangan ya. Karena topologi star itu juga memiliki kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Kita bisa lihat di sini. Kekurangan dari topologi star yaitu jika node tengah ataupun switch, kita katakan switch hub itu dikatakan node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Berarti bisa dipastikan jaringan itu terputus, ya, terputus semua kalau switchnya itu mati. Selanjutnya di sini switch atau hub menjadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Definisinya seperti yang tadi, karena dia menjadi kontrol terpusat ketika bermasalah maka down semua seluruh jaringan. Oke. Selanjutnya peran hub sangat sensitif sehingga ketika
terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Selanjutnya, jaringan tergantung pada terminal pusat. Jadi intinya kalau sebuah jaringan topologi star itu switchnya harus benar-benar dalam keadaan baik. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang ingin anak-anak Bapak tambahkan atau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan topologi sebelum kita masuk ke bagaimana melakukan instalasi dan uji koneksi dari jaringan LAN. Ada yang ingin bertanya? Halo, Baik, Marco, Pak. silakan. Apakah jaringan hanya berbasis kabel? Oke, baik, untuk pertanyaannya, apakah jaringan LAN itu hanya berbasis kabel? Baik, kalau kita lihat pada tampilannya ya, ini juga bisa berbasis wireless. Jaringan LAN itu sendiri bisa berbasis wireless. Tergantung dari jaringan LAN tersebut apakah memiliki yang namanya access point atau tidak. Kalau di sini jaringan LAN-nya tidak memiliki access point sehingga semua harus dihubungkan menggunakan kabel. Tetapi ketika ada access point itu tidak perlu menggunakan kabel, kita bisa langsung koneksi ke access point tersebut ketika kita menggunakan laptop atau menggunakan komputer all-in-one yang seperti kalian gunakan sekarang. Itu bisa berbasis kabel ataupun wireless. Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali dari teman kalian. Aku untuk yang lain. Saya Pak. Baik, siapa namanya? Desi Pak. Desi ya. Untuk Desi? Mengapa kita harus memakai topologi star tidak bus dan ring? Oke, baik. Kenapa sih harus pakai topologinya star, tidak bus, dan ring ya? Baik, sudah. Oke. Topologi star. Baik, di sini. Kenapa kita harus pakai topologi star? Padahal dalam topologi jaringan itu ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi mesh ya, ada topologi tree dan banyak topologi yang lain. Dan di sini Bapak fokusnya ke pembahasan topologi star. Kenapa? Karena di sini menurut Bapak dan yang paling efektif digunakan untuk masa sekarang yaitu topologi star. Karena apa? Karena kelebihan yang dimiliki oleh topologi star itu tidak dimiliki oleh topologi yang lain. Salah satunya apa? Ketika terjadi pemutusan koneksi atau salah satu komputer klien terputus, maka yang lain tidak terganggu. Itu kelebihan topologi star. Jadi ketika ada dua komputer terputus dalam jaringan, yang lain juga tidak terganggu. Lalu kelemahannya, di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika terminal ataupun node pusat mati, maka otomatis semua komputer akan terputus dalam jaringan. Terima kasih untuk Desi atas pertanyaannya. Baik, bagi yang lain. Siapa? Ya. Instruksi. Pak mau nanya, kalau jaringan tidak terhubung, kira-kira permasalahannya itu di mana, Pak? Baik, kalau jaringan tidak terhubung, kira-kira masalahnya di mana? Oke. Baik, apakah komputer klien tersebut sudah memiliki aplikasi Ethernet atau LAN-nya sudah terpasang dengan baik? Kalau sudah, kita lakukan pengujian. Dari situ nanti kita bisa mengetahui di mana letak kesalahan sehingga jaringan tersebut tidak terhubung. Biasanya itu faktor karena konfigurasi IP yang salah, ya, konfigurasi IP yang salah. Yang kedua, pemasangan kabel yang kurang tepat pada RJ45 dan penghubungan komputer ke switch yang kurang pas. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan jaringan tersebut tidak bisa saling terhubung. Oke, ada yang lain sebelum kita lanjut? Oh, boleh, baik. Apa sih dari keuntungan dari jaringan, Pak? Oke, baik. Keuntungan dari sebuah jaringan ya. Oke, keuntungan dari sebuah jaringan. Di sini kita bisa lihat ya. Ada sebuah komputer server, ada beberapa klien. Keuntungan dari jaringan tersebut yaitu ini kita
bisa melakukan yang namanya sharing data. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita terkoneksi ke dalam sebuah jaringan, kita bisa melakukan sharing data. Artinya, data yang ada pada server itu bisa diakses oleh klien ketika kita terkoneksi ke jaringan. Tetapi ketika komputer itu berdiri sendiri seperti ini, itu dikatakan komputer standalone. Maka untuk berbagi dia susah, harus melakukan pengopian baik dari flash disk atau hard disk. Tetapi ketika terhubung dalam jaringan ini bisa langsung. Kita hanya perlu memanggil alamat pada masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan dan kita bisa merequest. Itu namanya sharing. Selanjutnya yaitu perlengkapan yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah jaringan. Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan? Yang pertama di sini ada kabel TV yang kalian lihat pada gambar di sini. Kalau ringnya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini merupakan sebuah kabel TV sama seperti ada yang digambar di sini, di mana kabel TV di sini akan dibentuk menjadi dua kabel, yaitu kabel strike dan cross. Jadi disesuaikan untuk menghubungkan, apakah menghubungkan komputer atau menghubungkan antara switch dengan switch. Jadi disesuaikan ya, karena ada kabel kabel strike dan kabel cross. Selanjutnya di sini ada tester. Apa sih fungsi dari tester ini? Fungsi dari tester ini untuk menguji ketika kita sudah melakukan pemasangan kabel dengan RJ45. Lalu kita uji dengan tester. Kita uji seperti ini. Apakah nanti semua lampu hidup dengan baik? Jika lampunya hidup dengan baik pada tester, maka bisa dipastikan kabel kita terpasang dengan baik. Ya, itu untuk melakukan pengujian kabel jaringan. Selanjutnya di situ ada switch. Ya, contoh kabel. Selanjutnya ada switch. Ya, pada gambar switchnya sama dengan ini ya. Switchnya sama dengan ini. Ini switch 4 port, sedangkan pada gambar di sini ada switch 24 port dan 48 port. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan sebagai terminal node. Jadi kalau kita bahas tadi topologi star, ini node-nya. Ini menjadi sangat penting dalam sebuah jaringan topologi star, di mana seperti yang kita bahas, kalau switch tersebut mengalami kerusakan atau permasalahan, otomatis seluruh jaringan terputus. Oke, selanjutnya untuk komponen jaringan ada yang namanya apa ini? Tang crimping. Ya, tang crimping ini digunakan untuk menekan atau mengunci dari terminal yang ada pada RJ45 sehingga melekat pada kabel dengan baik. Jadi harus dipasang dengan benar-benar bagus ya. Nah, ini sama seperti yang kita sudah praktekkan di pertemuan sebelumnya. Oke. Ya, selanjutnya ada NIC atau lekat. Ini biasanya melekat pada sebuah komputer gitu. Melekat pada komputer yang akan kita gunakan. Jadi ini sudah terpasang onboard ya, melekat. Jadi kita butuhkan ada kabel, ada RJ45, ada switch, ada crimping, tester, dan komputer server serta komputer klien untuk membentuk sebuah jaringan. Oke. Jadi Bapak contohkan nih, contoh realnya itu seperti ini ya. Seperti yang ada di depan kalian, ada dua komputer. Kita akan hubungkan menggunakan kabel jaringan. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada TP-Link yang kita gunakan. Jadi ini kabel yang sudah jadi, yang sudah kita bentuk tadi, yaitu kabel strike. Kita pasangkan pada TP-Link. Begitu juga sebelahnya kita pasangkan. Lalu di sini yang kita butuhkan yaitu komputer klien dan server. Lalu kita pasangkan kembali. Nah, kita pasangkan kembali pada komputer 1 dan komputer 2. Nah, ini langsung kita praktekkan ya. Maka
pada saat seperti ini dikatakan sudah membentuk sebuah jaringan lokal. Ya, baik, dari penjelasan Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya dari TV model kabel apa sih untuk jaringan LAN? Baik, untuk pertanyaannya, model kabel apa yang ingin kita gunakan untuk penerapan pada jaringan LAN? Oke, jadi di sini untuk model kabelnya, kabel penghubungnya kita bisa pakai kabel UTP yang kita bentuk menjadi dua jenis kabel, yaitu strike dan cross. Strike dan cross. Jadi untuk kabelnya sendiri, kalau untuk jaringan LAN menghubungkan komputer dengan switch atau dari switch ke komputer itu kita menggunakan kabel strike, ya. Tetapi kalau untuk switch dengan switch itu kita pakainya kabel cross. Jadi ada dua yang kita bentuk, ya. Jadi dalam sebuah jaringan umumnya kita menggunakan kabel strike. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Baik. Pak, apakah komputer server bisa memberikan IP address ke klien? Baik, apakah komputer server bisa memberikan IP address kepada klien? Baik, di sini kalau kalian lihat pada gambar, ya. Tadi kita sudah selesai melakukan konfigurasi untuk instalasi. Maka untuk instalasi kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal konfigurasi. Jadi dalam konfigurasi seperti ini ada dua teknik yang digunakan nanti, yaitu pengalamatan DHCP dan pengalamatan statik. Ada DHCP dan statik, di mana kalau DHCP nanti alamatnya diberikan server ke kawan-kawannya, ke kliennya. Jadi yang punya alamat server lalu diberikan ke klien. Oke. Sedangkan statik ini alamatnya diisi secara manual, baik di server maupun di klien. Ini diisi masing-masing. Contohnya berapa? Contohnya kalau kita buat di sini 192.168.100.1. Nah, ini akan kita isi manual kalau kita pakainya statik. Tapi kalau pakainya DHCP, kita hanya mengisi kepada server. Server akan memberikan akses kepada klien berupa IP address. Oke, ada yang ingin bertanya? Sebelum kita uji koneksi dari jaringan yang kita buat, ya boleh? Saya Pak. Untuk model jaringan LAN, rasa IP apa yang paling tepat untuk jaringan? Baik. Untuk jaringan LAN seperti ini, karena jaringan yang terdiri dari hanya beberapa komputer, kalau di sini kita lihat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan server, maka yang paling cocok baik untuk IP address yang kita gunakan yaitu IP address kelas C. Kenapa? Karena IP address kelas C yang mampu menampung jumlah jaringan paling kecil, hanya mampu memberikan IP address sebanyak 255 dalam satu jaringan. Bisa dipahami ya untuk semua pertanyaan dan penjelasannya. Baik, kalau sudah, sekarang kita mau uji koneksi jaringan. Apakah jaringan yang ada, yang Bapak miliki dengan yang kalian miliki itu saling terhubung? Baik, kita akan uji coba. Oke, caranya sama-sama kita buka, yaitu CMD dengan menekan Windows R, CMD lalu OK. Nah, di sini sebentar kita akan uji koneksi jaringan yang telah kita miliki. Dari CMD, Bapak akan cek dulu IP yang Bapak miliki, yaitu e-config. Jadi di sini Bapak memiliki IP address
192.168.100.64. Itu IP yang Bapak miliki. Lalu di sini untuk IP kalian berapa, Bapak harus tahu dulu, lalu Bapak akan lakukan ping. Oke, terutama untuk si Rafli J. IP yang Bapak miliki yaitu 192.168.100.64 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kenapa subnet mask seperti ini? Karena kita di sini menggunakan IP address kelas C. Baik, Bapak akan uji dengan jaringan yang kalian miliki, yaitu untuk Rafli J. Berapa IP yang kamu miliki? IP saya Pak 192.168.100.174. Baik, jadi di sini Bapak melakukan ping ya, pemanggilan untuk IP yang kalian miliki, dan ternyata di sini hasilnya apa di sini host unreachable, artinya jaringan kita tidak saling terhubung nih. Kenapa host unreachable? Tujuan tidak terbaca, destination host unreachable, tujuannya tidak terbaca. Oke, Bapak coba untuk yang lain yang terhubung, karena di sini kita berbasis wireless ya. LAN-nya berbasis wireless, yaitu punya si apa namanya? Texas, boleh Texas? IP address saya Pak 192.168.100.162. Oke, Bapak akan coba panggil milik Texas. Apa yang terjadi? Ternyata juga tidak terbaca. Kalau seperti ini berarti uji coba jaringan dinyatakan gagal ya. Artinya tidak terbaca sama sekali. Kalau tidak terbaca, di mana sih permasalahannya? Oke, kita cek bersama ya. Jadi permasalahannya itu bisa dicek dari Open Network and Internet Safety. Di sini kita akan uji cek permasalahannya di mana. SIM adapter Wi-Fi. Di sini properties. Boleh kita coba properties ya. Jadi di sini IP-nya sudah diberikan secara otomatis. Cancel. Yang harus Bapak lakukan di sini yaitu firewall. Oke. Masing-masing boleh nih. Ikuti langkah yang Bapak lakukan ya. Ada di situ simbol jaringannya? Ada semua? Ada Pak. Ya, boleh klik kanan. Open Network and Internet Setting. Open Network and Internet Setting. Sudah? Sama seperti ini hasilnya? Sama ya. Change adapter. Change adapter sehingga menampilkan tampilan seperti ini. Lalu pada Ethernet di sini boleh klik kanan properties. Boleh klik kanan properties. Sudah. Untuk pengisian IP address kita bisa di sini. Kita bisa letakkan pada TCP IP 4, klik lalu properties. Sudah. Jadi di sini bisa kita isikan manual ataupun otomatis. Seperti yang dijelaskan tadi, bisa kita isikan manual ataupun otomatis. Baik, kita fokusnya ke otomatisnya ya. Kita fokusnya ke otomatis, lalu oke. Oke, dan terus. Sudah sekarang? Oke, kembali kemari. Jadi tadi pingnya bisa dikatakan gagal ya. Sekarang kita coba untuk meng-off-kan firewall yang kita punya. Windows firewall. Di sini firewallnya kita off-kan terlebih dahulu. Kita off-kan terlebih dahulu, lalu nanti kita uji
Oke. Kalau sudah kita posisikan firewall-nya off. Sekarang kita akan uji coba lagi untuk koneksinya. Itu melalui berapa IP-nya tadi? Coba untuk akses internetnya kalian pakai punya siapa di sini? Pakai punya? Ini berbeda ya, Bapak perbaiki dulu. Pakai apa? ICP atau Metode Guru? Pakai? Ini dari Pak. Free Methodist. Oke, Bapak coba pakai Free Methodist ya. Oke. Free Methodist. Baik. Bapak akan coba untuk memanggil IP milik Texas ya. Boleh diperhatikan ya. Nah, jadi di sini jaringannya kalau menghasilkan time sama dengan 12 ms, TTL sama dengan 128, dari depan replay from 192, 168, 100.162. Ini dikatakan komunikasinya berhasil. Jadi kita di sini sudah saling terhubung gitu. Baik milik dari si teman kalian Texas ataupun dari si Raffi Jane. Oke, untuk Raffi Jane masih time out, tapi si Texas sudah berhasil. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. 3 pilihan hasil dari uji koneksi. Apa itu? Ada destination host entry cable, ada yang berhasil time to leave replay from 192.168, ada juga yang request time out. Dia kenal tetapi tidak merespon panggilan. Dia kenal tetapi tidak merespon panggilan. Kalau yang pertama host unreachable, dia nggak kenal sama sekali, IP-nya dicari nggak jumpa. Nah, kalau yang untuk time to leave itu menunjukkan bahwa dia saling mengenal. Jadi kalau sudah di sini bisa kita melakukan sharing data. Jadi ini untuk uji koneksinya. Jadi baik sampai di sini untuk anak-anak Bapak kita sudah melakukan uji koneksi. Kalau ternyata kalian dalam membuat suatu jaringan LAN tidak terhubung, evaluasi lagi apa yang menjadi permasalahan. Apakah di permasalahan konfigurasi IP address, pengkabelan, ataupun yang terjadi permasalahan pada switch. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami untuk penjelasan yang Bapak berikan berkaitan dengan pelajaran instalasi jaringan LAN. Dari materi ini, apakah bisa dipahami secara keseluruhan? Bisa, Pak. Oke, baik. Jika semua bisa dipahami dan kita akan praktekkan lagi untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kalian di pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan ini Bapak harap semua bisa mudah dimengerti, mudah diimplementasikan setelah pembelajaran kita laksanakan. Oke, baik, untuk anak-anak Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya dan pembelajarannya. Nah, kita akan lakukan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup. Sebelum kita pulang, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi. Selamat pagi, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.